Masihkah Anda menganalisa kredit secara manual? Ingat, hati-hati risiko kredit ke depan. Ya, proses manual memang sudah lama digunakan. Tapi apakah itu bisa memitigasi risiko ke depan? Coba deh, aplikasi Smart Analisa yang bisa memitigasi dan membuat perencanaan keuangan debitur ke depan saat dia mengajukan. Dengan menggunakan sistem akuntansi Indonesia, aplikasi ini bisa dengan cepat, mudah, dan efisien membuat analisa kredit di bank Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Smart? Saya coba akan demokan ataupun praktekkan aplikasi Smart Analisa versi 17 ini. Pertama-tama, pastikan kita mempunyai user ID-nya. User ID ini akan kami berikan pada saat pelatihan ataupun pra-pelatihan. Jadi bisa daftar di aplikasi ataupun di website kami yaitu smartkonsultama.com. Kalau kita sudah mendapatkan user ID, maka bisa dimasukkan user ID-nya di sini berupa angka ya, dan passwordnya di sini. Kita akan masuk dengan user ID saya ya. Oke, selamat, Anda bisa login. Setelah itu kita akan masuk ke halaman pertama seperti ini. Di halaman pertama ini menampilkan data user, yaitu di sini ada selamat datang, usernya nanti siapa, ada sandi banknya, ada nama BPR-nya. Kita akan jelaskan satu persatu. Kita masuk aja ke mulai. Nah, ini adalah menu utama dari aplikasi Smart Analisa. Perlu saya jelaskan sebelumnya bahwa menu utama ini atau aplikasi ini terdapat 3 tahapan, yaitu tahap penilaian, tahap dokumentasi, dan tahap pelaporan. Untuk tahap penilaian, keterangannya di sini ada form survei, form usaha, form hutang, dan form agunan. Cukup dengan 2 mengerjakan inputan di form survei dan usaha, maka nanti angkanya akan muncul di sini di credit resort. Lalu aplikasi ini tidak bisa diinput secara acak. Misalnya kita mau nginput survei dulu, debiturnya dikosongin. Ini dia tidak bisa input. Ada keterangan data debitur tidak boleh kosong. Atau kita mau input usaha dulu misalnya. Silakan isi dulu data survei. Jadi aplikasi ini dibuat secara terstruktur, tidak bisa diacak inputannya. Kita mulai saja, kita coba dengan menginput data debitur pertama ya. Tapi kalau saya ngetik satu-satu akan lama, maka kita ambil datanya dari list debitur ini. Nah, kenapa data ini bisa diambil? Karena aplikasi ini tersambung dengan Google Sheet. Otomatis aplikasi ini harus tersambung dengan internet saat memakainya. Kita coba pakai nama data Dudung. Kita klik 2 kali, baru akan muncul datanya. Oke. Nah, ini bisa diedit ya. Seperti itu. Misalnya ini Kampung Cipayungnya kita tambahkan dengan RT 0206. Nah, fotonya mau diganti misalnya. Kita ganti aja nih. Pemohon. Ganti ini. Lalu kita lanjutkan ke form surveinya. Dia akan minta update karena data tadi udah diinput ya. Input ulang. Jadi kita yes. Oke. Inilah form surveinya, ada 2 tab ya. 2 halaman, itu halaman petugas bank dan lain-lain, dan halaman harta dan tujuan. Di halaman pertama itu ada namanya petugas dalam proses kredit. Keduanya ada ketentuan umum BPR. Lalu di sini ada analisis kualitas debitur untuk nanti membuat scoring. Ini adalah hubungan dengan banknya dan status pengajuannya. Kita masuk ke harta. Di sini harta yang dimiliki, ada biaya hidup yang nasabah keluarkan tiap bulan, ada tujuan penggunaan kredit, dan di sini adalah nominal tujuannya seperti apa. Kita masukkan saja datanya pakai list pengajuan. Nah, karena kita masukkan Dudung di info debitur, maka di list pengajuan pun hanya Dudung saja yang tampil, walaupun sebenarnya yang diinput sudah banyak gitu. Kita klik 2 kali, secara otomatis datanya terupdate di dalam form survei ini. Data ini bisa diganti ya, bisa diganti. Kalau kita ke harta dan tujuan, otomatis kita udah dapat angka yang sebelumnya kita input. Seperti ini.
Kita simpan. Yes. Lalu kita masuk ke usaha. Nah, usaha pun sama, di sini ada usaha bulanan dan ini ada usaha musiman. Kali ini saya akan contohkan hanya usaha bulanan saja. Nah, ini untuk perdagangan, ini untuk jasa, ini untuk pegawai dan karyawan. Jadi semua usaha bisa kita support di dalam aplikasi ini. Kita masuk ke list usaha aja. Nah, ada duduk di sini, kita klik 2 kali, maka akan terupdate datanya di dalam POM usaha. Oke. Inilah POM usahanya yang sudah kita input sebelumnya, tinggal ketik aja, kita ganti-ganti kalau memang ada kesalahan seperti ini, lalu kita simpan. Oke, data berhasil diupdate. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa POM penilaian ini hanya 2 saja yang diinput, yaitu POM survei sama POM usaha. Maka kita lihat hasilnya sudah tertera di sini. Inilah resultnya. Plafon yang disarankan oleh aplikasi ini adalah 15 juta sekian. Jangka waktu 6 bulan, angsuran pokok sekian, angsuran bunga sekian. Nah, kalau misalnya ada data hutang, baru kita input selanjutnya. Ini kita list hutang, kita ambil datanya. Oke. Dalam POM hutang ini ada spesial tools yang mungkin salah satunya di Indonesia, yaitu kita bisa menghitung angsuran dari data IDEB. Kita tahu kan bahwa IDEB itu tidak ada namanya angsuran. Nah, kadang-kadang itu sering diabaikan oleh bank. Nah, IDEB itu hanya melihat berapa pinjamannya, lancar apa tidak, ada kolektibilitas atau tidak. Padahal yang paling penting dalam IDEB itu adalah kita mencari angsurannya berapa dia. Untuk apa? Untuk memitigasi sebenarnya berapa sih pengeluaran kas dia setiap bulan yang harus dia keluarkan wajib untuk kehidupan dia ke depan. Bank Mandiri pinjaman awal 50 juta dengan suku bunga 12%. Nah, kita ganti efektif sini. Maka angsurannya adalah 1.316.000 sekian. Dikasih sehutang estimasinya adalah 27 juta. Otomatis dengan kita menginput ini saja, maka angsuran dan estimasi hutangnya, sisa hutangnya akan terupdate secara otomatis. Kita simpan. Oke. Lalu kita ke agunan. Nah, inilah POM agunan, di mana di sini ada data agunannya dan di sini ada POM penilaiannya. Kita masuk saja ke list agunan, kita ambil datanya. Oke. Nah, ini adalah data agunan yang diserahkan oleh debitur. Dan ini adalah penilaian agunannya. Simpan. Oke, setelah kita input semua tahapan penilaian dari survei, usaha, hutang, dan agunan, kita masuk ke tahap dokumentasi. Kita klik saja POM survei untuk fotonya. Di sini ada foto tempat tinggal dan foto objek tujuan penggunaan. Dan pastikan kita punya link debitur di mana tempat tinggal ini berada. Kita contohkan di sini seperti ini. Google Map bla 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 bla. Kita masuk ke upload fotonya. Ini foto tempat tinggal kita bisa upload dari sini. Contohnya seperti ini. Tampak dalam. Dan selanjutnya. Untuk foto objek tujuan penggunanya, otomatis karena ini warung sembako, kita ambil foto warung sembakonya seperti beras. Seperti ini. Lalu kita simpan. Setelah berhasil disimpan, kita masuk ke foto usaha, sama polanya seperti ini. Nah, jika kita sudah menginput tahap penilaian, tahap dokumentasi, baru kita bisa keluarkan namanya laporan proposal kreditnya, yaitu dalam bentuk profil debitur. Kita klik saja. Maka secara otomatis proposal debiturnya sudah muncul dengan lengkap dengan narasinya seperti ini.
Ini rincian penerimaan, pengeluaran kas, ini cash flow-nya, ini neraca dan laba ruginya. Ya. Ini plafonnya yang disetujui oleh AO. Ini lembar komitenya. Sampai 7 lembar. Ini fotokopinya sudah tersusun rapi seperti ini. Di foto usahanya lengkap dengan linknya, jadi bisa di link seperti itu. Dan ini bisa di print secara PDF. Oke. Ya, ini berupa PDF seperti ini. Setelah ini di print dan dinyatakan oke oleh AO-nya, baru bisa dikomitkan. Nah, kan di sini laporannya cuma 1 bulan ya, cuma 2 bulan. Saat pencairan dan saat setelah pencairan, semua sama. Nah, untuk rincian kedepannya bagaimana ini? Laporan keuangan. Sudah dibuatkan tabel dengan 12 kali angsuran. Ini adalah cash flow-nya, ini penerimaan, pengeluaran, dan cash flow-nya. Dan ini adalah laporan keuangannya. Dan dipastikan dia akan balance. Selanjutnya kita masuk ke dalam scoringnya ya, atau credit rating. Ini lembar kerja credit risk rating. Kita bisa melihat nilai dari analisis karakter, analisis capacity, analisis kapital, kondisi ekonomi, agunan, dan cash flow-nya. Dan kita lihat nilainya cukup rendah. Dan ini pun bisa di-print secara PDF. Oke, mungkin begitu aja tutorial singkatnya mengenai aplikasi Smart Analysis 17. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di pelatihan di BPR Anda semua.